Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan belajar bagaimana meminta segala sesuatu dalam doa dengan penuh keberanian. Bagaimana itu? Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, halo kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada di seluruh Indonesia ya. Saya Susan Hoover sangat senang sekali untuk kesempatan ini kita bisa jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini. Dan saya harap kita bisa belajar banyak sekali hal dan alami Yesus yang hidup, Yesus yang berkuasa. Makanya nama program ini adalah Life Unlimited. Maksudnya kita tidak terbatas dengan hal-hal yang biasa kita alami yang benar-benar luar biasa bersama dengan Yesus. Nah, sepanjang program ini akan ada nomor WhatsApp atau nomor telepon yang muncul ya di bawah ini. Saya harap semua akan segera hubungi tim Life Unlimited. Mungkin ada yang diberkati oleh program ini belajar sesuatu, mungkin ada yang masih punya pertanyaan, mungkin ada yang mau didoakan, mungkin ada yang mau belajar lebih lagi atau informasi lebih lanjut. Semuanya boleh hubungi kami dan tim siap untuk melayani semuanya. Dan saya senang sekali karena setiap bulan terima laporan dan laporan kesaksian-kesaksian, kabar-kabar baik daripada pemirsa dan apa yang dialaminya. Seperti kemarin ada dari Kalimantan Barat, hubungin kami ada seorang bapak, hubungin kami karena sebelumnya meminta doa untuk cucunya yang sakit demam dan juga untuk dirinya yang mengalami sakit pada pinggung dan rusuk. Nah, puji Tuhan setelah didoakan oleh tim Life Unlimited, kedua-duanya menerima kesembuhan. Nah, Bapak ini mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas pertolongan Tuhan melalui doa-doa yang dinaikkan. Dan dia dihubungin, kita doa bersama-sama dan bukan saja satu, tetapi dua-duanya. Bapak ini yang bersama dengan cucunya, dua-duanya mengalami kesembuhan. Itu luar biasa. Dan sebenarnya itu akan membawa kita kepada topik kita hari ini. Nah, kalau pemirsa yang setia tahu, kita sudah dalam cukup lama dalam tema all things. Dan setiap hari saya temukan ayat demi ayat di mana ada kata-kata seperti itu, all things, segala sesuatu. Di mana ternyata janji-janji Tuhan bukan saja untuk beberapa hal, ya, tapi sebenarnya untuk segala sesuatu. Dan dalam hal doa itu juga ada. Dalam hal doa itu juga dituliskan di dalam firman Tuhan. Untuk bagaimana kita boleh minta segala sesuatu. Nah, kadang-kadang orang di situ mau minta segala sesuatu langsung pikirannya lari untuk apa-apa dan mungkin hal-hal yang mereka merasa Tuhan tidak jawab. Jadi mari kita lihat di dalam firman Tuhan, saat berkata dalam firman Tuhan, untuk kita minta segala sesuatu, itu segala sesuatu itu apa saja atau bagaimana. Itu yang kita belajar bersama-sama hari ini. Dan seperti saya katakan tadi di awal, saat kita belajar seperti ini, sebenarnya kita akan belajar untuk minta, untuk dalam doa, datang kepada Tuhan dalam penuh keberanian. Bagaimana? Ya kita belajar hari ini, langsung kita masuk dalam firman Tuhan. Banyak ayat-ayat hari ini, jadi siap-siap belajar semua ya. Hari ini kita mulai dengan 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Nah, ini berkata itu memang bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Tetapi memang berkata di sini, ini keyakinan kita, keberanian kita. Kita datang kepada Tuhan untuk minta sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, yang pertama saya mau kita belajar ya.
kita memiliki keberanian di hadapan Tuhan. Kalau kita masuk dalam topik doa, saya tidak mau kita merasa kita datang kepada Tuhan seperti orang yang harus mohon-mohon, ya paksa-paksa sesuatu daripada Tuhan atau minta dari jauh, ya. Tuhan jelas-jelas berkata dalam firman-Nya, kita bukan lagi seperti hamba kepada tuannya atau budak kepada tuannya. Kita sudah dijadikan anak-anak Allah. Jadi saat kita komunikasi dengan Bapa, itu adalah doa. Saat kita komunikasi dengan Bapa, kita tidak datang dengan memaksa sesuatu, kita juga tidak datang dengan mohon-mohon atau harus menangis atau harus buat sesuatu supaya dia mau kasih. Kita datang berkata ini, kita datang dengan keberanian percaya bahwa dia memang mengabulkan, dia memang dengar. Kita boleh komunikasi dengan Tuhan, kita tidak harus memaksa dia, kita juga tidak harus main nangis-nangis buat sesuatu untuk dia, mohon-mohonnya. Kita datang dengan berani di hadapan Tuhan. Jadi doa itu mulai, komunikasi dengan Tuhan mulai dengan kita mengerti identitas kita di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah tahu kita sudah disucikan oleh Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh darahnya Yesus, kita sudah dijadikan anak bersama dengan Yesus, memiliki posisi ahli waris bersama dengan Yesus. Jadi kita datang berbicara kepada Bapa, ya, dengan kita berani, kita datang percaya, tahu dia dengar. Tuhan itu bukan jauh, Tuhan itu bukan tuli, Tuhan itu bukan tidur, Tuhan itu bukan tidak peduli. Tuhan itu dengar dan mengabulkan doa kita. Jadi itu yang pertama. Tetapi memang berkata di sini, coba kita lihatnya, memang ada syaratnya berkata, yaitu dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, banyak orang merasa bingung di sini dan membuat mereka tidak bisa berdoa. Karena mereka berpikir kalau tidak tahu kehendak Tuhan, gak boleh minta apa-apa. Nah, ini saya mau ajarin kita satu hal yang sangat penting. Dengar saya, semua pemirsa Life Unlimited. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saya akan ajarin kita hari ini. Daripada tidak mau berdoa, tidak mau minta, karena merasa nggak tahu kehendak Tuhan, bingung nggak tahu itu kehendak Tuhan atau tidak. Lebih baik tahu kehendak Tuhan, yakin dengan hati Bapa, tahu kehendaknya Tuhan, dan bisa doa sesuai dan tahu doa itu dijawab. Betul nggak ya? Jadi daripada tidak mau berdoa atau tidak berani minta, yang Alkitabiah berani-berani minta. Dan berani-berani minta karena tahu sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana saya yakin sekali kita bisa tahu kehendak Tuhan? Karena memang itu dituliskan dalam firman Tuhan. Tuhan gak pernah katakan, susah bagimu tahu kehendakku, susah bagimu, saya akan sembunyikan kehendakku. Tidak sama sekali. Justru terbaliknya. Di dalam firman Tuhan terus-menerus Tuhan menunjukkan bahwa dia suka memberitahukan kita kehendaknya. Mau bukti? Boleh kita buka bersama-sama. Dalam Efesus, dalam surat Efesus. Ini benar-benar Tuhan mengatakannya. Tetapi daripada saya duduk di sini dan ceritakan, lebih baik karena ini surat Efesus, saya ceritakan hal ini dari video klip yang singkat ini yang saya rekam di pas kota Efesus itu. Ya, mari ikut saya ke kota Efesus untuk kita belajar ayat-ayat yang luar biasa ini. Saya berdiri di kota Efesus. Wow, cantik sekali pandangannya hari ini. Sangat luar biasa berdiri di sini. Banyak hal yang saya bisa sampaikan. Kalau kita tahu bahwa Rasul Paulus menulis surat Efesus kepada gerejanya di sini. Dan di dalam Alkitab itu ditaruh supaya kita juga bisa membacanya. Salah satu ayat favorit saya dari Efesus itu adalah pasal 1, pasal yang pertama, ayat yang ke-9 yang mengatakan bahwa Tuhan sudah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita.
Wah, ini sangat luar biasa. Satu hari saya membaca itu dan merasa seperti otak tidak bisa mengerti, tidak bisa paham karena terlalu luar biasa, terlalu indah. Bahwa Tuhan segala Tuhan suruh menyatakan, sudah kasih tahu, suruh memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita manusia. Nah, Paulus menulis ini kepada gereja Efesus, gereja yang dianiaya, gereja yang dianggap bodoh karena di sini mereka lebih percaya kepada yang lain-lain, yang menyembah dewa, yang lebih tahu filosofi, yang lebih tahu yang lain-lain. Nah, mereka memang rendah, tapi Paulus katakan, no, kamu tidak rendah. Kamu adalah orang yang Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, suruh menyatakan rahasia kehendaknya kepada kalian. Nah, ini juga di Alkitab untuk kita semua orang percaya, siapapun kita, untuk mengerti bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh-jauh, bukan Tuhan yang tidak berbicara kepada kita, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mau bicarakan rahasia-rahasianya kepada kita. Nah, mungkin teman baik kita pun, orang yang kerja di tempat kita, bahkan keluarga kita mungkin tidak menyatakan rahasianya kepada kita. Tapi Tuhan begitu luar biasa, Dia begitu ingin kita mengenal Dia. Dia sampai ceritakan rahasia kehendaknya kepada kita. Itu membuat saya sadar hari ini betapa gereja di Efesus ini, betapa kita semua yang percaya kepada Yesus sudah menjadi orang yang sangat dihormati, sangat dihargai, sangat spesial kepada Tuhan. Apakah pernah baca itu? Atau seperti saya merasa otak mau meledak ya? Memang dikatakan dalam ayat 9. Sebab dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10 berkata sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Nah, ayat ini berkata, memang Tuhan sudah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Nah, orang di perjanjian lama mungkin belum tahu kehendaknya Tuhan. Mungkin mereka belum jelas apa yang Tuhan mau lakukan. Dia mau selamatkan mereka atau tidak. Apa yang dia lakukan, rencananya ke depan bagaimana. Tetapi seharusnya kita di dalam perjanjian baru tidak bingung lagi. Karena dikatakan rencana Tuhan yang dari semula orang dulu nggak ngerti. Itu seperti tersembunyi. Sudah jelas-jelas terlihat di dalam Yesus. Yesus sudah datang jadi juru selamat bagi kita. Yesus sudah jadi pengganti bagi kita. Kehendaknya Tuhan bukan menghakimi kita lagi dengan dosa kesalahan kita. Tapi Yesus yang terima itu. Dan sudah jelas-jelas Yesus tidak selamanya mati, bangkit, hidup, naik ke surga, mengutus Roh Kudus datang. Supaya kita semua bisa menerima Roh Tuhan ke dalam diri kita. Nah, itu dalam perjanjian lama seperti sesuatu yang mustahil. Orang gak pernah akan bisa mengerti itu kehendak Tuhan. Mereka berpikir kehendak Tuhan itu selamanya bukan masuk dalam tabernakel, dalam bait Allah, lakukan hal-hal korban-korban seperti itu. Tetapi sekarang itu sudah terbukti, terbuka bagi kita. Kehendak Tuhan yang dulu orang lain gak tahu, kita bisa tahu. Bahkan rahasia berkata rahasia kehendaknya. Hal-hal yang dulu tersembunyi sudah kita bisa tahu. Jadi saya mau kita seperti buka pikiran kita. Kita adalah anak Allah Bapa. Sebagai anak kita boleh mengenal hati Bapa kita. Kita boleh tahu Dia ceritakan kepada kita. Kita bukan lagi budak, kita sudah dijadikan anak. Jadi itu yang pertama. Kadang-kadang mungkin kita tidak tangkap, kita tahu kehendaknya Tuhan karena kita tutup pikiran bahwa itu susah, itu tidak bisa. Padahal dalam firman Tuhan yang berkata kita bisa. Nah, apa yang akan menolong kita untuk lebih tangkap lagi kehendaknya Tuhan? Itu jelas-jelas dalam firman Tuhan tertulis. Dalam Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, memang dalam pikiran ini penuh dengan banyak hal. Kita lihat semua yang ada di dunia. Kita lihat apa yang orang lain lakukan. Kita dengar banyak hal. Makanya berkata, kita perlu firman Tuhan membaharui pikiran kita. Semakin kita tahu firman Tuhan, siapakah Tuhan sebenarnya, janji-janjinya kepada kita, apa yang Dia melakukan melalui kehidupan kita. Siapakah kita di dalam Kristus? Semakin kita mengerti hal ini,
itu akan ubah cara kita berpikir, cara kita berpandang. Nah, makanya kita bisa lebih mengerti yang mana kehendak Tuhan. Kalau saya baca satu janji Tuhan, saya bisa tahu itu kehendaknya Tuhan. Makanya itu ubah pikiran saya daripada saya hanya dengar dari orang lain atau lihat orang lain. Saat kita benar-benar baca apa yang Tuhan katakan dia mau lakukan bagi kita, itu yang akan membuat kita mengerti kehendaknya. Memang sebenarnya kita tidak harus bingung-bingung. Tuhan sudah catat banyak sekali kehendaknya. Setiap hal, setiap janji yang dia buat, setiap hal yang sudah tersedia di dalam Yesus, itu semua kan menunjukkan kehendaknya bagi kita. Dan hal-hal, kalau itu kehendaknya, itu adalah hal-hal yang kita boleh minta, yang kita boleh menerima, yang kita boleh nikmati di dalamnya. Makanya sangat penting ikuti program seperti Life Unlimited ini untuk membaharui pikiran. Saya juga alami sering ya ada siswa sekolah Alkitab masuk dan mereka kadang masuk kadang-kadang dengan masalah kesehatan atau dengan masalah besar dalam hidupnya. Tetapi saat mereka duduk dan dengar firman Tuhan, belajar Alkitab setiap hari, tanpa mereka sadari, transformasi terjadi. Sering sekali mereka dulu depresi menjadi orang yang sangat sukacita, berani. Mereka yang dulu tidak mengerti panggilan Tuhan, mengerti panggilan Tuhan. Dulu yang sakit jadi sembuh. Kenapa? Karena saat mereka duduk dan dengar firman Tuhan terus, perubahan-perubahan terjadi. Mereka bisa tahu apa yang kehendak Tuhan, apa yang mereka boleh nikmati, apa yang mereka boleh miliki. Nah, itu yang saya harap terjadi kepada kita semua. Jadi jangan katakan lagi, oh kita nggak boleh tahu kehendak Tuhan. Boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Tuhan sudah buat kehendaknya jelas bagi kita. Mau lebih jelas lagi? Oke, baik. Kita sudah terima kehendak Tuhan di dalam Yesus. Jadi kalau mau tahu kehendaknya Tuhan, lihat pribadi Yesus. Berkata pun dalam Yohanes, Yesus sendiri berkata, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semula yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkan pada akhir zaman. Yesus jelas-jelas katakan, kehendaknya Tuhan adalah semua orang diselamatkan melalui percaya kepada Yesus. Dan Yesus katakan, dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau ayat lain pun Yesus katakan, dia lakukan apa yang dilihat, apa yang dia dengar, itu saja daripada Bapa. Jadi kalau mau tahu Allah Bapa seperti apa, bagaimana hatinya, kehendaknya, lihat Yesus. Saat Yesus berjalan keliling, menolong semua orang, mengasihi semua orang, menyembuhkan semua orang, mengajar semua orang, memberkati semua orang. Yesus tidak datang dengan pelit-pelit atau menghakimi. Makanya di situ lihat di dalam Yesus adalah kehendak Tuhan bagi kita. Dan bukan saja yang Yesus melayani orang, tetapi saat Yesus menjadi korban bagi kita, saat Yesus menjadi pengganti bagi kita, saat Yesus ambil dosa kita dan menggantikan dengan kebenaran. Yesus ambil sakit penyakit kita, menggantikan dengan kesembuhan. Yesus ambil kemiskinan kita, digantikan itu dengan berkat dan kekayaan. Yesus mengambil kelemahan dan menggantikan itu dengan kekuatan. Yesus sudah melakukan itu semuanya. Makanya pun dalam Ibrani pun katakan lagi, ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah, kehendak inilah Yesus itu, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus Kristus. Makanya kita katakan tadi, saat kita datang meminta sesuatu dalam doa, semuanya berdasarkan posisi kita dalam Yesus Kristus. Nah, kehendak Allah sudah jelas. Dia mau setiap orang selamat. Dan karena kita manusia, nggak bisa menyelamatkan diri.
kita berusaha membuat diri sendiri benar, suci, kudus di hadapan Tuhan, nggak bisa jadi. Makanya kehendaknya Tuhan itu, rahasia kehendaknya Tuhan itu adalah apa? Yesus sendiri datang, Yesus sendiri menjadi pengganti bagi kita, Yesus sendiri yang ambil dosa kita, Yesus sendiri yang ambil hukuman mati bagi kita. Itu jelas-jelas di ayat ini berkata apa? Itulah oleh karena kehendaknya ini kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi karena kehendak Tuhan, sudah Yesus mati bagi kita sudah benar, sudah disucikan, sudah bisa datang dengan keberanian meminta. Semuanya sudah tersedia dalam Yesus. Jadi dulu mungkin kita orangnya nggak layak. Mungkin kita tidak tahu itu kehendak Tuhan bagi kita boleh terima tahu nggak. Tapi sekarang apa-apa yang Yesus sudah bayar dengan kematian dan kebangkitannya, jelas itu kehendak Tuhan. Jelas Tuhan mau kita sehat. Kenapa saya bisa katakan jelas itu adalah kehendaknya Tuhan? Karena buktinya berapa hal. Yang pertama berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu firman Tuhan. Berarti saat Yesus menderita di salib dengan bilur-bilurnya, dengan dia menderita di tubuhnya, itu dia menderita, dia sakit supaya kita sembuh. Itu sudah terbukti kehendak Tuhan karena Yesus sudah bayar harga, sudah siap. Dan sebelum Yesus ke salib pun dia keliling kemana-mana menyembuhkan orang saat dia jalani kehendak Bapa. Berarti itu juga kehendaknya Tuhan. Makanya seperti kesaksian saya baca tadi, ya saya baca tadi kesaksian dari call center, dari hotline. Kenapa kita berani doakan kesembuhan bagi bapak dan cucu ini yang minta doa? Karena kita jelas-jelas mengerti itu kehendak Tuhan. Kita berani menerima dari para Tuhan, kita tahu. Gak usah, dulu saya pernah dengar orang berdoa, oh Tuhan kalau itu kehendakmu. No, seharusnya kita anak mengerti hati Bapa. Kita tahu. Kalau itu adalah keselamatanmu, dosamu diampuni, kesembuhan, berkat, Tuhan sediakan semuanya. Ya, janji-janji Tuhan jelas-jelas itu sudah sedia, itu sudah dibayar, itu sudah disiapkan oleh Yesus Kristus. Jadi jelas kehendak Tuhan sudah terlihat di dalam Yesus Kristus. Bagian kita apa? Percaya kepada Yesus dan menerima itu semuanya. Amin. Wah, saya harap ini menolong kita semua hari ini untuk lebih lagi dan lebih lagi mengerti betapa baiknya rencana Tuhan bagi kita. Mengerti kehendaknya Tuhan itu baik. Mengerti rencana Tuhan itu baik bagi kita. Nikmati janji-janji Tuhan itu luar biasa. Boleh kita minta? Boleh. Jelas-jelas yang dia janjikan itu adalah kehendaknya. Yang sudah dikerjakan Yesus itu kehendaknya. Wah, buat kita sudah bisa mengerti ya kehendaknya Tuhan, kita berani. Wah, dan ayat itu berkata apa? Kita juga akan menerimanya. Karena itu mari kita masuk dengan satu lagu. Rancanganmu sempurna. Kita ambil waktu untuk memuji Tuhan karena memang semuanya yang dia rencanakan sungguh teramat baik bagi kita. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Tuhan, Kaulah harapan
Haleluya, memang rancangannya baik, kehendaknya baik, dia sudah siapkan semuanya. Jangan meragukan kehendak Tuhan. Jangan berpikir Tuhan menciptakan kita untuk menderita, Tuhan menciptakan kita untuk mengalami murkanya. Kembali lagi kepada firman-Nya, kembali lagi mengerti Tuhan yang sebenarnya melalui apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Amin. Dan dalam ayat ini yang kita baca tadi berkata apa? Bahwa kita berkata dia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ya kita suruh belajar apa itu kehendaknya, luas, banyak sekali hal. Memang kalau kita hanya minta untuk keinginan mata atau sesuatu yang akan merusak hidup kita, memang Tuhan tidak memberi. Dia hanya memberi sesuai waktunya, sesuai apa yang akan memberkati kita saat kita siap untuk menerimanya. Dan berkata jikalau kita tahu bahwa dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Berkata kita menerima yang kita minta. Saat kita berdoa, percaya sudah terima. Belum kelihatan, tapi begitu yakin. Ini berkata, keberanian, keyakinan kita datang kepada Tuhan. Kenapa kita bisa katakan, aku baru minta? Mana mungkin aku sudah terima? Karena sebenarnya semuanya sudah tersedia di dalam Yesus. Dan Yesus itu sudah ada pada kita. Segala sesuatu itu sudah. Sebagai kita ahli waris bersama dengan Yesus, sudah adalah hak milik kita. Memang kita datang kepada Tuhan minta, tapi bukan budak minta kepada Tuhan mohon-mohonnya. Kita datang sebagai anak dan ucapkan terima kasih Bapa. Di dalam Yesus, saya sudah boleh menerima ini semua. Janji-janjimu, kebaikanmu, berkatmu bisa menerima semuanya. Wah, saya harap ini sangat menolong semua pemirsa. Hal ini sangat memberkati saya. Cara saya berdoa, cara saya alami Tuhan. Dan saya harap sekarang ini semua akan berani-berani datang berdoa dan nikmati segala sesuatu yang ada di dalam kehendaknya Tuhan bagi kita. Saya akan berdoa bagi semua pemirsa saat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, kami boleh lebih lagi dan lebih lagi mengenal pribadi-Mu yang indah, yang baik, penuh dengan kasih dan anugerah bagi kami. Dan mengerti di dalam Yesus Kristus, kami sudah menerima segala sesuatu dan boleh minta, boleh menerima segala sesuatu daripada-Mu. Saya berdoa Tuhan, setiap pemirsa dapat saat ini keberanian di hadapan-Mu, mengerti identitas di dalam Yesus Kristus, dan mereka akan meminta dan menerima semuanya yang sudah dibayar oleh Yesus tersedia siap. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kalau sudah dibayar, jangan tunggu lagi, langsung terima. Amin. Ya, itu semuanya karena kebaikan kasih Yesus bagi kita semua. Hari ini waktu kita sudah habis, tapi kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya akan tunggu-tunggu semua kesaksian yang luar biasa. Apa yang dialami pemirsa dalam minggu ini. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Kristus kami dipanggil, bukan karena kuat dan hebat. Kasih karunia jadi dasar hidup. Kami dibentuk jadi murid sejati. Firman Tuhan jadi pelita. Roh Kudus menguatkan langkah. Di kami dilapis setia, menjadi terang bagi dunia. Majulah Widi, terang bagi bangsa, diutus